3 istri, 1 tahta, dan ribuan air mata, di balik kemegahan istana Persia, tersembunyi kisah pilu dari 3 wanita luar biasa, 3 istri sang Shah Iran, yang semuanya harus membayar harga mahal demi satu hal, yaitu seorang pewaris tahta Fauzia, Soraya, dan Farah, 3 nama yang pernah bersanding dengan mahkota, namun tak satu pun yang benar-benar merasakan arti bahagia. Sang Kaisar, Reza Pahlavi, bukan hanya seorang penguasa yang ingin mengubah wajah Iran menjadi lebih modern dan bergaya Barat, tetapi juga pria yang hidup dalam bayang-bayang kutukan pribadi, kutukan yang membuatnya kehilangan cinta, keluarga, dan akhirnya tahtanya sendiri. Apa yang terjadi ketika pernikahan pertama dibangun tanpa cinta, pernikahan kedua hancur karena rahim yang tak mampu memberi keturunan, dan pernikahan ketiga akhirnya membawa sang pewaris, tetapi juga mendatangkan pengasingan abadi. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah pengkhianatan, obsesi akan kekuasaan, dan kehancuran yang perlahan merayap dari dalam istana itu sendiri. Mari kita buka tirai sejarah dan menelusuri takdir tragis dari 3 wanita yang pernah menjadi ratu, lalu menghilang sebagai bayangan dalam sejarah Persia. Fauzia, sang dewi dari timur, yang tersandung tahta Persia dialah Fauzia, seorang putri Mesir yang lahir dari darah raja, anak Faisal dari kandung para penguasa. Kecantikannya begitu menakjubkan hingga ia dijuluki Venus dari Asia. Sejak kecil, hidupnya bak dongeng 1001 malam, gemerlap, indah, dan penuh kemewahan. Tapi jangan salah, Fauzia bukan putri yang manja. Ia dibesarkan dengan pendidikan kelas atas di Swiss, dengan cara dan nilai-nilai barat yang kuat tertanam dalam dirinya. Namun, nasib membawanya ke Iran. Saat baru 18 tahun, ia dijodohkan dengan Reza Pahlavi, sang putra mahkota Iran yang tampan namun dingin. Pernikahan mereka bukan karena cinta, bahkan mereka baru bertemu 1 kali sebelum hari pernikahan. Ini murni aliansi politik, tapi entah bagaimana, seiring waktu, Fauzia mulai jatuh hati pada suaminya, seorang pria karismatik yang tahu betul cara memikat wanita. 9 tahun berlalu, mereka kini telah menjadi raja dan ratu Iran. Tapi, dari semua kemegahan itu, hanya ada 1 anak perempuan, Putri Sanat. Tak ada pangeran, tak ada pewaris, dan di balik senyum yang ditampilkan di depan publik, Fauzia ternyata merasa terasing. Di istana Persia, budaya istana Iran yang kaku dan konservatif terasa begitu kasar dibanding kemewahan penuh seni dari Mesir tempat ia dibesarkan. Kekecewaannya makin dalam ketika cinta yang dulu tumbuh perlahan memudar. Dalam kata-katanya sendiri, Reza adalah pria yang terlalu suka perempuan dan terlalu patriarkal. Ia bukan pria yang bisa setia atau menghargai perempuan cerdas dan bebas seperti Fauzia. Dan akhirnya, Fauzia memilih sesuatu yang langka di kalangan ratu pada masa itu. Ia menuntut cerai. Tapi keputusan itu datang dengan harga yang menyakitkan. Ia harus melepaskan hak atas putrinya yang akan tetap tinggal di Iran. Dalam naungan kekuasaan sang raja, ia juga kehilangan gelar sebagai ratu, meskipun kemudian diberi gelar kehormatan. Sebagai putri Iran, Fauzia pulang ke Mesir, mencoba mengobati luka dengan tenggelam dalam kehidupan mewah di istana saudaranya, Raja Farouk. Tak lama kemudian, ia menikah kembali dengan seorang perwira militer Mesir yang tampan, dan dari pernikahan ini, ia dikaruniai 2 anak. Namun, hidup tidak selalu memberi akhir bahagia. Dinasti keluarganya digulingkan, kekayaan mereka menguap, dan status kerajaan tinggal kenangan. Fauzia akhirnya diizinkan kembali ke Mesir sebagai warga biasa, jauh dari gemerlap masa lalunya. Ia hidup tenang sampai akhir hayatnya pada tahun 2013, dalam usia 91 tahun. Tapi yang masih menjadi perdebatan hingga kini, apakah Fauzia adalah korban dari ambisi kekuasaan, ataukah dia justru sosok berani yang memilih martabat dan kebebasan daripada hidup dalam sangkar emas? Soraya, ratu tanpa mahkota, cinta yang tak pernah dimiliki sepenuhnya tidak seperti pendahulunya. Soraya Esfandiari bukan berasal dari keluarga kerajaan. Dia hanyalah seorang bangsawan Iran, anak dari seorang diplomat yang ditugaskan di London. Tapi darah ningrat tak membuat hidupnya mudah, justru membawanya masuk ke dalam pusaran tragedi cinta paling memilukan di istana Persia. Lahir di Iran, tapi dibesarkan dengan didikan Eropa di London, Swiss, dan Berlin. Soraya mewarisi kecantikan timur dan gaya berpikir barat. Ibunya orang Jerman, ayahnya mengabdi untuk negara, dan ketika Reza Pahlavi, sang Shah, baru saja bercerai dan masih belum punya pewaris laki-laki, takdir Soraya pun berubah selamanya.
Semuanya bermula dari sebuah foto, hanya dengan satu potret Soraya saat usia 16 tahun yang dikirim kerabatnya. Shah langsung jatuh hati, padahal ia lebih tua 16 tahun, tapi kekuasaan tidak kenal batas usia. Tak lama kemudian, mereka bertemu, dan ada ketertarikan di antara keduanya. Shah menghadiahkan cincin pertunangan berlian 23 karat, dan setiap kali mengunjungi Soraya, ia meninggalkan perhiasan di atas bantal, sebuah romansa mewah yang membuat siapapun iri. Pernikahan mereka digelar megah, dengan 2.000 tamu dari keluarga kerajaan Eropa. Soraya tampil bak dewe dalam gaun Christian Dior yang disulam dengan perak, mutiara, bulu, dan bisain. Bahkan salju yang turun di Teheran saat itu dianggap pertanda baik bagi pernikahan mereka. Namun, dongeng itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kebahagiaan berubah menjadi kecemasan. Soraya tidak kunjung hamil. Setelah berbagai pengobatan, dokter menyatakan Soraya mandul. Sebuah tragedi di istana yang tak bisa ditutupi media internasional. Pemerintah menyarankan Shah menikah lagi. Tapi mereka menolak. Soraya menolak dimandu. Dan Shah, setidaknya waktu itu, masih memilih setia. Tapi tekanan politik tak bisa dihindari. Akhirnya, Shah terpaksa menceraikan Soraya secara publik di depan kamera televisi. Dengan mata berlinang air mata, dunia menyaksikan kejatuhan sang ratu. Secara langsung Soraya tetap menyandang gelar putri. Hidupnya masih penuh kemewahan. Tapi, siapa sangka, di balik pesta dan perhiasan, hatinya remuk. Ia menyembunyikan kesedihan dalam kehidupan glamor yang hampa. Tak pernah benar-benar bisa sembuh dari luka yang ditinggalkan. Dan ketika mendengar bahwa sang mantan suami sekarat, Soraya menulis surat, menyatakan bahwa ia masih mencintainya dan ingin melihatnya sekali lagi sebelum ajal memisahkan mereka untuk selamanya. Tapi takdir tak memberi kesempatan itu. Soraya meninggal dalam tidur di Paris pada usia 69 tahun, sendiri, dalam sunyi, tanpa mahkota. Tapi dengan cinta yang belum pernah padam. Pertanyaannya, apakah Soraya adalah korban dari sistem monarki yang kejam terhadap perempuan? Atau justru lambang dari cinta yang berani menolak kompromi, meski harus dibayar dengan kesepian sepanjang hayat? Farah Diba, sang maharani terakhir dan kutukan tahta Persia ketika Soraya terpaksa meninggalkan istana dengan hati hancur. Shah Reza Pahlavi kembali mencari seorang istri. Tapi kali ini, dia tidak hanya mencari kecantikan, ia butuh harapan. Seorang wanita muda yang bisa memberinya pewaris tahta. Dan harapan itu datang dari seorang mahasiswi Iran bernama Farah Diba. Farah lahir dari keluarga militer. Ayahnya ingin putrinya menjadi wanita modern dan mandiri. Bukan sekadar perhiasan di dalam istana. Farah, seperti dua istri Shah sebelumnya, juga mendapat pendidikan ala barat. Tapi yang membedakannya, Farah bukan hanya cantik, dia cerdas, tenang, dan memiliki karisma yang membuat Shah langsung terpikat saat bertemu di Prancis. Tak butuh waktu lama, keputusan diambil. Farah, saat itu baru 19 tahun, dinikahi dalam sebuah pernikahan super mewah, bahkan lebih megah dari semua pernikahan sebelumnya. Hadiahnya, sebuah mahkota bertatahkan berlian seberat 2 kilogram. Tapi yang terpenting, 10 bulan kemudian, Farah melahirkan seorang putra. Pewaris yang selama ini didamba-dambakan akhirnya lahir. Kemudian menyusul satu anak laki-laki lagi, dan 2 putri, dengan keturunan yang aman. Hidup Farah tampak sempurna. Ia menikmati 20 tahun penuh pesta, perjalanan, perayaan, dan kemewahan tak terbayangkan. Koleksi perhiasannya termasuk yang paling berharga dari khazanah nasional Iran. Tapi bukan hanya hartanya yang mencolok. Farah benar-benar dicintai rakyat karena kepeduliannya terhadap perempuan Iran, terutama soal pendidikan dan kesetaraan. Puncak kejayaannya adalah saat Shah Reza memahkotai Farah sebagai maharani Iran. Bukan ratu biasa, tapi imperatrice, gelar yang belum pernah diberikan dalam 2500 tahun sejarah kekaisaran Persia. Untuk itu, dibuatkan mahkota khusus bertabur berlian, zamrud, ruby, dan mutiara oleh rumah perhiasan legendaris Van Cleef Arpels. Tapi tak ada kebahagiaan yang abadi. Revolusi Islam tahun 1979 menggulingkan Shah Farah, sang maharani, mendadak jadi pelarian dari istana emas ke pengasingan yang panjang dan menyakitkan. Shah meninggal setahun setelah terusir. Tapi luka terbesar dalam hidup Farah bukan kehilangan tahta, melainkan kehilangan 2 anak kandungnya yang bunuh diri karena depresi. Selisih 1 dekade, hari ini, Farah Diba masih hidup. Ia tinggal di antara Paris dan Washington
dikelilingi oleh anak cucu, tetap dihormati oleh semua keluarga kerajaan di dunia, tapi siapakah dia sebenarnya? Apakah Farah adalah lambang dari kekuatan seorang perempuan timur yang elegan, atau simbol tragis dari bagaimana kekuasaan bisa membahagiakan, lalu menghancurkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju bahwa setiap perempuan ini sesungguhnya adalah korban dari sistem yang menolak mencintai mereka dengan benar? Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika kalian merasa kisah ini layak diketahui lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.